Halo sobat, sekarang kita berada di Patritaan kuno. Patritaan ini terletak di Dusun Belahan Jowo, Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Patritaan ini memang cukup menarik, yakni kalau kita lihat banyak sekali pohon-pohon besar di sekeliling patritaan unik ini. Di patritaan ini juga kita jumpai ada sebuah relief kala yang cukup menarik. Oleh para peneliti, relief ini dibaca Candra Resi Rahu atau 971 Saka kalau dikonversikan ke dalam tahun Masehi, yakni tahun 1049 Masehi, yakni bertepatan dengan wafatnya Raja Airlangga. Oleh karena itu ada beberapa peneliti beranggapan bahwasanya patritaan ini merupakan tempat pendarmaan dari Prabu Airlangga, yakni seorang raja dari kerajaan Kahuripan yang berkuasa sekitar abad ke-11 Masehi. Kita lihat memang reliefnya cukup menarik, namun terlihat ada retakan di tengah-tengah dari batu relief ini. Di sebelahnya tampak kita lihat ada sebuah batu lingga ditempatkan di sisi kanan. Selain pendapat yang mengatakan bahwasanya patritaan ini dibangun pada masa Raja Airlangga, namun ada juga yang berpendapat bahwasanya patritaan ini dibangun pada masa kerajaan Majapahit. Hal ini didasarkan pada analisis bahan pembentuk dinding dan juga seni arca. Juga anggapan bahwasanya patritaan yang oleh masyarakat sekitar dinamakan patritaan belahan atau patritaan sumber tetek dibangun untuk menjadi semacam tandingan patritaan Jolotundo, yakni peninggalan kerajaan Medang yang terletak di Mojokerto. Patritaan belahan atau patritaan sumber tetek ini memang kondisinya untuk sekarang ini tidak lagi utuh, menyisakan kolam yang berukuran 4,5 kali 6 meter dengan dinding berdenah letter L setinggi sekitar 3 meter. Banyak warga sekitar sini maupun warga yang berasal dari luar kota sengaja datang ke tempat ini untuk mengambil manfaat dari patritaan ini dengan membawa jerigen seperti ini untuk mengambil air, entah itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, karena memang kondisi air di patritaan ini cukup bagus. Bisa kita lihat sekarang ini cukup bening, bahkan ada yang sempat menyimpan air dalam sebuah wadah selama 1 minggu. Kondisi air di dalam botol mineral masih cukup bagus, tidak berubah warna.
Struktur penyusun dari petitaan ini terdiri dari bata merah kuno yang cukup tebal dan cukup besar, dan juga struktur yang terdiri dari batu andesit. Ini adalah dinding bagian belakang, di mana pada sisi atas sana itu adalah tempat mengalir air ke dalam petitaan kuno ini. Di atasnya juga ada pohon yang cukup besar. Nampak memang kondisi air tersaring oleh bata merah kuno dan juga bebatuan alami dari pegunungan. Ini sebagian dindingnya ada yang sudah retak, memang agak mengkhawatirkan. Ini adalah arca dari Dewi Laksmi, di mana air mengalir melalui dua dadanya. Oleh karena itu masyarakat sekitar sini menamakan petitaan ini sebagai petitaan sumber tetek. Dan di sisi bawahnya, tepatnya di sisi tangannya, ada lubang tampak mengalir air, namun tidak terlalu deras, mungkin sudah tidak terlalu berfungsi, entah di dalamnya tersumbat atau gimana. Ini juga di sisi yang kanan ada lubang, seharusnya air juga mengalir dari sisi yang ini, namun yang berfungsi hanya sekitar 2 saja. Mungkin kalau berfungsi semuanya, air yang mengalir melalui arca Dewi Laksmi ini seharusnya ada 4, namun sekarang yang tertinggal hanya ada 2 saja. Di sebelah dari arca Dewi Laksmi ini adalah arca Dewi Sri. Namun di arca ini tidak mengalir air. Semestinya arca ini mengalirkan air, namun ada beberapa bagian yang memang kelihatannya tersumbat. Di sisi kiri ini, di relief berupa bonggol teratai, terdapat lubang. Seharusnya di lubang sana mengalir air, namun sekarang tampak tidak berfungsi. Di sebelah kanan juga ada lubang, namun seperti yang di lubang kiri tadi, keduanya memang sudah tidak berfungsi. Di sebelah kiri dari relung Dewi Sri tadi, ini ada struktur bata merah kuno. Kalau kita perhatikan, ada sebuah relief laki-laki seperti memakai sorban, berperut agak buncit, memakai upawita, yakni sejenis perhiasan berupa jalinan rantai yang dikenakan melintang pada batang tubuh, serta dikelilingi oleh hiasan sulur di kanan dan juga kirinya. Di sisi dinding yang ini, di mana bagian bawah ada struktur batu andesit, sisi atasnya ada struktur bata merah. Kita lihat ada beberapa lubang, mungkin dulunya sebagai jaraduara tempat saluran air, namun sekarang yang berfungsi juga hanya 1 saja, dialirkan melalui sebuah pipa yang agak sedikit besar, di mana aliran ini merupakan aliran yang paling besar.
Kita juga lihat pahatan relief arca di sisi ini memang cukup raya, menandakan bahwasannya nilai seni yang cukup tinggi pada masa lalu. Dan di relung yang tengah ini memang tampak kosong. Ada yang menduga bahwasanya di relung yang kosong ini dulunya merupakan tempat peletakan arca Garuda Wisnu, di mana arca Garuda Wisnu ini didampingi oleh dua arca, yakni Dewi Sri di sisi ini dan juga Dewi Laksmi di seberang sana. Untuk arca Garuda Wisnu sendiri sekarang disimpan di Museum Majapahit Trowulan Mojokerto. Untuk keadaan air di petitaan belahan ini memang tidak pernah surut, walaupun itu berada di musim kemarau yang cukup panjang. Maka tak heran banyak sekali orang yang datang ke tempat ini untuk bisa memanfaatkan air yang ada di petitaan kuno ini. Di samping itu juga bahwasannya kondisi air di petitaan ini banyak sekali terkandung mineral-mineral yang memang cukup bermanfaat untuk manusia, terutama untuk kesehatan tubuh. Menurut juru pelihara dari petitaan belahan ini, banyak sekali pengunjung yang memang berasal dari luar kota, bahkan ada juga yang berasal dari luar Jawa, terutama daerah Bali yang memang datang berkunjung ke tempat ini. Untuk luar Jawa dan juga luar Indonesia, kebanyakan dari wilayah Singapura dan juga Malaysia. Di dalam petitaan ini juga kita jumpai ada sejumlah ikan yang memang sengaja ditempatkan di petitaan ini, sehingga ketika kita datang berkunjung ke tempat ini dan meletakkan kaki ke dalam kolam, maka secara otomatis sejumlah ikan akan datang ke tempat kita khusus untuk membersihkan area kulit-kulit yang memang sudah tidak berfungsi. Ini mendatangkan sensasi tersendiri seperti kondisi dipijat. Untuk situs ini memang buka setiap hari, bahkan menurut penuturan dari juru pelihara, bahkan sampai malam pun petitaan ini dibuka untuk umum guna antisipasi bagi para pengunjung yang memang berasal dari luar kota ingin melihat keindahan
pertitaan yang konon berasal dari kerajaan masa lalu. Demikianlah teman-teman jalan-jalan kita di Pertitaan Belahan atau Pertitaan Sumber Tetek yang merupakan pertitaan kuno. Ada yang mengatakan bahwasanya ini pertitaan zaman Kahuriban. Ada juga yang mengatakan bahwasanya pertitaan ini merupakan pertitaan zaman Majapahit. Semoga saja video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.